Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Rafli Hakiki Channel. Kali ini saya akan membahas tentang penyetekan atau penyambungan menggunakan ujung entres, yang pada intinya teman-teman sekalian itu kadang merasa itu tidak bagus. Soalnya dari pengalaman-pengalaman yang terjadi, paparan yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang lain, itu banyak yang beranggapan kalau dari ujung seperti ini kita lakukan penyetekan, diumpamakan ini, yang ini kita lakukan buat entres yang ini, itu tidak bagus katanya. Sekarang saya akan berbicara tentang fakta saja yang terjadi punya saya seperti itu. Kalau cuma beranggapan, saya tidak mau ngomong seperti itu. Yang terjadi punya saya seperti ini, teman-teman. Dulu ini kisaran umur sambungan 1,5 tahun. Pas waktu itu saya lakukan penyambungan menggunakan ujung seperti ini. Ini saya mempunyai satu entres tunas raja, teman-teman. Ini ujungnya. Di waktu itu saya menggunakan ujung seperti ini karena waktu itu entres di kebun saya itu masih dalam keadaan minim seperti itu. Jadi ini bisa dilakukan bagi teman-teman sahabat petani kopi. Kalau di kebunnya jenengan itu masih dalam keadaan minim entres, bisa dilakukan seperti ini, seperti saya. Seperti yang ada di kebun kami, yang ada di hadapan kami ini sekarang. Saya itu melakukan penyetikan menggunakan ujung seperti ini, teman-teman. Ujungnya. Cuman kalau ujung seperti ini, karena ini terlalu lentur, terlalu muda, yang ini untuk dijadikan entres, jadi untuk penyayatan yang ini akan terasa sulit. Makanya di waktu itu saya melakukan 2 ruas seperti ini, teman-teman. Perlu kita lihat, perlu kita perhatikan. Ini ujung, yang di bawahnya, yang paling ujung seperti ini. Ini paling ujung. Yang ini nomor 2. Kita lakukan penyetekan, ambil 2 ruas seperti ini. Kita ambil 2 ruas. Kita lakukan penyetekan seperti ini. Kita potong dari sini. Itu tidak apa-apa. Kalau yang ada beranggapan itu tidak bagus, ya fakta di lapangannya seperti ini. Yang terjadi punya saya seperti ini, teman-teman. Ini saya lakukan dulu penyetekan ini menggunakan ujung entres. Karena waktu itu saya bilang barusan dalam keadaan minim waktu itu entres di kebun kami. Jadi saya lakukan penyetekan di waktu itu menggunakan ujungnya. Yang terjadi seperti ini, teman-teman. Kita lakukan 2 ruas di waktu itu. Yang ini patah kemarinnya, teman-teman. Ini sudah bagus bener kayak gini. Kayak gini kemarinnya. Cuman ini patah. Yang saya lakukan 2 ruas. Yang ini ujungnya, asli ujung ini. Yang ini ujung entres. Saya lakukan juga kemarinnya. Waktu itu dulu saya lakukan penyetekan menggunakan 2 ruas, tapi yang ujungnya. Yang terjadi seperti ini. Ini, teman-teman. Nih. Ini. Ya tetap, kalau memang itu dari tunas raja, otomatis tumbuhnya tetap raja. Seperti ini. Karena saya waktu itu lakukan penyetekan menggunakan entres tunas raja, yang tumbuh ya tunas-tunas raja seperti ini. Ini, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau melakukan penyambungan di tempat masing-masing, kalau di kebunnya masih dalam keadaan minim entres, jadi dilakukan penyambungan untuk ujung entres, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, teman-teman. Yang terjadi punya saya seperti ini. Ya kata saya tadi, kita berbicara tentang fakta saja. Jangan hanya beranggapan kalau ujungnya itu tidak bagus. Jangan. Kita lakukan dulu, kita praktek dulu, hasilnya seperti apa, ya kita tahu sendiri seperti itu. Yang saya lakukan seperti itu. Dulu saya lakukan ini, sambungan ini melakukan ujung entres. Yang terjadi ya seperti ini. Pokok pada intinya entres tersebut memang indukannya bagus, ya kita lakukan penyetekan meskipun dari ujung. Kalau dia sudah hidup akan terjadi seperti ini.
dia tidak akan menjulang, tetap saja seperti ini teman-teman. Nah, setelah seperti ini baru kita lakukan pengaturan ranting-ranting yang akan kita pelihara, baik itu B0 ataupun B1. Itu sudah tergantung skill kita. Seperti itu teman-teman. Jadi perlu diinformasikan bagi teman-teman yang ingin melakukan penyambungan, yang kebunnya masih dalam keadaan minim entres, silahkan dilakukan penyambungan meskipun melakukan ujung entres. Tidak apa-apa. Yang penting tidak terlalu tua seperti ini. Kalau terlalu tua seperti ini teman-teman, ini mudah mati satu. Yang kedua kalinya meskipun hidup, ini tumbuhnya lama teman-teman. Yang paling bagus itu memang pertengahan seperti ini. Ini yang paling bagus, yang kayak gini, ini paling bagus juga. Ini kedua-duanya bagus. Cuman kata saya tadi, kalau memang dalam keadaan minim interestnya di kebun teman masing-masing, ya meskipun ujung-ujungnya seperti ini kita manfaatkan. Kalau ujungnya jangan ambil satu seperti ini, ambillah dua. Kita potong dari sini, kita ambil dua ruas seperti ini. Setelah hidup, yang kayak gini, setelah hidup kita lakukan pengaturan ranting-ranting tersebut. Mau itu dipotong yang paling ujung tidak apa-apa, tidak dipotong juga tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Yang ini tidak saya potong, seharusnya kemarinnya kalau saya mau potong, saya potong dari sini. Saya potong ini teman-teman. Ini ruasan yang paling bawah. Kita manfaatkan yang seperti ini. Seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Memang sengaja saya tidak potong yang ini. Memang saya sengaja. Setelah itu ya kita lakukan pengaturan saja. Sekiranya tidak akan tumpang tindih yang di bawah ini, untuk yang ruasan yang paling atas tidak apa-apa. Yang ini B1 kemarinnya saya pelihara, ini B0 kemarinnya memasuki ini waktu 2020 saya lakukan penyimpanan B0 seperti ini. Ini sudah memasuki B1, kita pelihara lagi B0 seperti ini. Ini tidak searah teman-teman. Kalau ini arahnya B0 ini ke sini, sekiranya ini akan tumpang tindih ke B1 baru kita buang. Seperti itu. Yang ini tidak searah teman-teman. Tidak apa-apa. Ini bukan tunas cacing. Bukan tunas cacing teman-teman. Ini tunas raja juga. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin melakukan penyambungan di kebun masing-masing, silahkan dilakukan penyambungan, dimanfaatkan semaksimal mungkin entres tersebut. Meskipun itu ujungnya, ya kita lakukan penyetikan. Yang penting tujuannya hidup terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan pengaturan ranting-ranting yang akan kita pelihara untuk tahun-tahun berikutnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kehilafan dari kami. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan notifikasi konten-konten dari kami berikutnya tentang seputaran kopi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.